إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini, yaitu pada malam yang ke-11 dari bulan Syawal tahun 1431 Hijriah, ala ashabiha afdhalus salat wa taslim, kita bisa kembali membuka kajian kita masih dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, ringkasan syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan mudah-mudahan setelah kita melewati Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita. Kemudian di antara tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikan diikuti dengan amal kebaikan. Maka itu pertanda amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbuat baik terus diiringi dengan perbuatan baik, maka haji yang mabrur. Setelah berhaji keadaannya lebih baik, ibadahnya lebih baik daripada sebelum dia berhaji. Kemudian juga setelah kita belajar dan dididik selama sebulan penuh dengan berbagai macam ibadah, sehingga mudah-mudahan kita harapkan benar-benar puasa itu menjadi wasilah, sarana untuk kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tambah semangat. Sebulan penuh atau bahkan lebih kita sedikit mendengarkan talabul ilm atau kajian. Kita iqbal untuk tilawatul Quran, untuk puasa, untuk zikrullah, untuk berdoa, untuk qiyamul lail. Maka sekarang kita kembali untuk mengkaji ilmu-ilmu syar'i yang bersumberkan dalam kitab Allah dan bersumberkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan sesuai dengan pemahamannya para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mudah-mudahan dengan kita terus belajar Allah meningkatkan iman kita. Karena sebab yang paling besar menambahkan atau menambah keimanan orang, talabul ilmi nafi', belajar ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bab yang ketiga, bab fadl tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan tauhid adalah sebab terampunnya dosa-dosa. Dan sudah kita bawakan beberapa ayat, kemudian kita bawakan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita akan masuk ke hadis berikutnya, halaman 28 bagi punya kitab. Walahuma fi hadits Itban, yaitu
di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Itban radhiyallahu anhu wa arda, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala harrama, mengharamkan, 'alan nar, bagi api neraka, man qala, jadi Allah haramkan atas api neraka untuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah, dia mengucapkannya ikhlas mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu diperhatikan. Banyak orang mengucap la ilaha illallah bukan ikhlas. Buktinya kalau tidak ada makanan, tidak ada yang mengucap la ilaha illallah. Sepi. Coba saja, ya. Maka dari sinilah pentingnya kita mempelajari bagaimana hakikat dari ikhlas. Itu ikhlas kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendekatkan diri kepadanya, wal wusul ila dari karamati, dan sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis ini sahih. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allah haramkan atas api neraka memakan orang-orang atau mengenai, menimpa orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya hanya mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Ini sahabat yang mulia Itban. Itban huwa Itban ibn Malik ibn Amr ibn al-Ajlan al-Ansari. Jadi beliau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar, min Bani Salim bin Auf, sahabiyun masyhur, sahabat yang terkenal, mata fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di zaman kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu arda, khalul mukminin, pamannya kaum mukminin, dari istri atau dari ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahuma, ini jelas disebutkan kesempurnaan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Disebutkan haramallahu 'alan nar, at-tahrim al-man', haramkan, haram bermakna al-man'u, dicegah, terhalang. Ai mana'an nar an tamussahu, Allah mencegah neraka itu untuk menyentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Sebab surga neraka makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabada Allah azza wa jalla qabdatan, Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam dari anak Adam ini lalu dilemparkan ke surga. Kemudian juga dilemparkan segenggam, dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu disebutkan ishtaqatil jannatu wan nar, surga dan neraka mengadu. Faqal ya Rabbi mali yadkhuluni ad-du'afa, ya Allah, kata surga, kenapa yang memasukiku orang-orang lemah? Kemudian neraka mengatakan ya Rabbi, ya limadha atau ma limadha yudkhiluni al-mutakabbirun wal jabbarun, kenapa yang menghuniku atau yang memasukiku orang-orang sombong? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada jannah, anti rahmati usibu biki man asya'u min ibadi, wahai surga, engkau rahmatku, aku timpakan bagi siapa saja aku kehendaki dari hamba. Wa ya nar, wahai neraka, anti azabi, engkau azabku, usibu biki man asya' min ibadi, aku timpakan, aku campakkan ke dalammu bagi dari hamba-hambaku yang aku kehendaki. Jadi surga dan neraka adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Baik,
Jadi Allah haramkan bagi neraka untuk menyentuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Namun ikhlas ini yang berat. Baik. Syaratnya apa? Ya bertaghi bidzalika wajh Allah, ay mukhlishan min qalbihi. Ikhlas dari hatinya mengucapkan. Wa mata ala dzalik. Setelah dia ikhlas, dia mati di atas tauhid. Dia mati di atas la ilaha illallah dengan konsekuensinya sebagaimana bab pertama dalam kitab ini. Walam yaqul hanifaqan. Dia tidak mengucapkannya karena nifaq. Sebab kalau nifaq luarnya la ilaha illallah tapi dalamnya belum tentu. Ya, dan tentu hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui nifaq dan tidaknya orang yang mengucapkannya. Maka oleh karena itu namanya sakratul maut, memang susah, memang sakit, dan di saat itu Allah menampakkan apa kesenangan orang di dunia ini. Maka di sanalah Allah, disitulah kaitannya dengan ats-tsabat sebelum meninggal dunia, dan pantaslah orang-orang yang hidup di sekeliling orang yang sakratul maut mengajarkan orang yang mati itu. Nabi sebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, laqinu mautakum la ilaha illallah. Sebab man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi disinilah talqin yang disyariatkan, bukan setelah meninggal dunia. Karena Nabi katakan siapa yang akhir ucapannya yang mati bilang la ilaha illallah. Kalau sudah mau dalam kubur, apa mau didengar bilang la ilaha illallah? Ya. Jadi ikhlas dari hatinya, dia ucapkan benar-benar keluar dari hatinya, kemudian dia mati di atas la ilaha illallah. Nah, mati di atas la ilaha illallah yang berat. Mati di atas tauhid, artinya orang mendapatkan husnul khatimah, sukses sampai akhir. Ya, ini yang jahat, ini yang sulit. Oleh karena itu, ya, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kita bersungguh-sungguh beramal, Allah akan permudah catatan tersebut, atau Allah permudah kita sesuai dengan catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Al-ma'na al-ijmali lil hadits. Makna secara gamblang hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabara muakkadan. Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan dengan berita yang pasti, anna man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi min al-ikhlas, tetapi di samping dia mengucapkan harus hatinya ikhlas, ya, harus hatinya ikhlas. Wa nafi syirk, dia mengucapkannya bersihkan segala peribadatan yang kepada selain Allah, peruntukkan ibadah itu hanya untuk Allah, amilan bidzalika zahiran wa batinah, kemudian betul dia praktikkan secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin dia praktikkan. Wa ma ta'ala tilkal hal, dan dia matinya di atas keadaan bertauhid. Lam tamussuhun nar yaumal qiyamah, pada hari kiamat tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi apa? Berat. 1001. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Ya Adam, akhrij ba'atsan nar." Wahai Adam, keluarkanlah utusan ke neraka. Dari siapa ya Allah? Dari umatmu. Disebutkan apa? Ya, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'ina ilan nar. Dari setiap 1999 ke neraka, satunya ke surga. Setiap 1000 satu surga, 999 ke neraka. Karena sallallahu tabar. Ya, tabar. Dan inilah dia keutamaan tauhid. Siapa yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya, kemudian diamalkan konsekuensinya, tuntutannya, ibadah hanya kepada Allah, segala macam bentuk ibadah ditiadakan kepada selain Allah, mati di atas hal tersebut, maka berbahagialah dia dunia dan akhirat. Dan tentu orang yang berjuang untuk mendapatkan keikhlasan tersebut dengan dia mempelajari tauhid dan berusaha menjauhkan kesyirikan tersebut, Allah bantu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil
Allah tetapkan. Subhanallah, Allah menetapkan. Yuthabbitullah, Allah menetapkan. Allah yang mengokohkan. Siapa yang dikokohkan? Orang-orang beriman. Bil qaulits tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Di dunia, wa fil akhirah, di akhirat. Maka orang kalau bertauhid di dunia, gampang dia akan dibimbing oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi kalau orang tidak bertauhid, di dunia ini, maka terlalu jauh untuk dia bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Baik. Munasabatul hadits lil bab. Apa hubungan hadis ini? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, neraka tidak akan menyentuhnya. Kaitannya dengan keutamaan tauhid, menghapus dosa. An-nafi dalalatan wadihatan ala fadli tauhid. Hadis ini menunjukkan dengan nyata dan jelas atas keutamaan tauhid. Wa annahu yujibu liman mata alaihi an-najata minan nar wa takfir as-sayyi'at. Yang mana tauhid tersebut mewajibkan bagi yang mati selamat dari api neraka, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari neraka, dosa diampuni. Tidak bisa orang selamat dari api neraka kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yustafadu minal hadits. Faedah dari hadis ini yang pertama, fadlut tauhid wa annahu yunqidhu minan nar wa yukaffirul khataaya. Keutamaan tauhid. Dia menyelamatkan dari api neraka dan sebagai penghapus dosa. Diselamatkan dari api neraka, dihapus dari dosa. Yang kedua, annahu la yakfi fil imanin nutqu min ghairi i'tiqadil qalb. Tetapi perlu diperhatikan, tidak cukup orang mengucapkan la ilaha illallah dengan lidahnya tanpa hatinya. Karena itulah imannya orang munafik. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Faidul Fawaid tentang kelaziman antara ilmu dan amal. Ya, ilmu saja tidak cukup tanpa amal, amal saja tidak cukup tanpa ilmu. Sekiranya selamat orang yang punya ilmu tanpa amal, maka niscaya Allah tidak akan cela orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkan neraka, bahkan menjadi keraknya neraka, orang yang paling bawah di neraka, yaitu orang-orang munafik. Dan sekiranya boleh beramal saja tanpa ilmu, Allah tidak akan cela orang-orang Nasara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang sesat. Baik. Jadi tidak cukup orang mengucapkan la ilaha illallah tanpa diyakini oleh hatinya. Kemudian keyakinan hatinya pun benar. La ilaha illallah sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Allah. Kahalil munafiqin. Sebagaimana orang-orang munafikin, lidahnya mengucapkan la ilaha illallah tapi batinnya kafir. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Baik. Yang ketiga, annahu la yakfi fil imanu al-i'tiqadu min ghairi nutqin. Sebaliknya, tidak cukup dalam beriman tersebut hati saja yang beriman, tidak diucapkan oleh lidah. Maka itulah dia makna dari iman. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Wa amalun bil arkan, kemudian diamalkan oleh anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, dia bisa bertambah dengan taat kepada Allah. Wa yanqusu bil isyan, dan bisa berkurang dengan maksiat. Jadi lidah saja, hati tidak, munafik. Hati saja tetapi lidah tidak, ini jahidin, orang-orang yang juhud, orang-orang yang mengingkari. Dan ini yang terjadi kepada Abu Talib. Dia tahu agama Nabi Muhammad agama yang paling baik, namun karena takut celaan dari kaumnya, dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Haram bagi orang yang bertauhid sempurna masuk neraka. Maka lihat, disebutkan dalam hadis
diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Nahnul akhirun as-sabiqun, al-awwalun." Kita umat terakhir tapi kita yang pertama kali melewati sirat. Kemudian Nabi sebutkan, "Wa minhum man yamurru kalbar." Ada yang lewatnya seperti kilat. Ya. Kemudian ada yang lewatnya seperti burung yang terbang. Kemudian ada lewatnya seperti kuda pacu. Kemudian ada lewatnya lari. Kemudian ada yang habwan, yang merangkak. Kemudian ada yang mukardash, yang ditarik oleh pancing atau kail yang di kiri kanan tersebut. Yang masuk neraka dia bisa dari muwahhidin, tetapi tidak mendapatkan atau tidak sempurna tauhid itu pada dirinya. Bagaimana? Dia punya usul iman, pokok iman yang benar, tetapi konsekuensinya banyak dilanggar. Tidak dimaafkan oleh Allah, maka terpaksa harus dicelupkan ke neraka untuk dibersihkan. Sebab apa? Yang masuk surga itu tidak akan masuk surga illa nafsul mu'minah, jiwa yang mukmin sempurna. Masuk surga, yang masuk surga harus mukmin yang sempurna. Maka yang ada kotoran dimasukkan dulu ke dalam neraka. Nah, orang yang tauhidnya kamil, yang sempurna, maka ini haram neraka itu untuk menyentuh dia. Tapi orang yang tauhidnya kurang, konsekuensinya maka bisa lolos, bisa juga tidak lolos, bukan karena tauhid, tetapi karena melanggar konsekuensinya. Kemudian yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah. Suatu amal yang kita gunakan untuk mencari pahala, yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak bermanfaat kecuali ikhlas karena wajah Allah. Wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan harus benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dua ayat di akhir surat Al-Kahfi yang pertama, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh. Al-amal saleh sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bid'ah. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, harus ikhlas karena Allah, ibadah murni hanya untuk Allah, tidak boleh dibagi-bagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam suratul Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian dalam banyak ayat yang lainnya. Ya.